Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan peta jalan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital. Peta Jalan Indonesia Digital yang pertama adalah percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Kedua, mendorong adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan talenta digital. Dan terakhir, menyelesaikan regulasi pendukung. Terkait percepatan infrastruktur digital, Kementerian Kominfo melalui Bakti telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di 12.500 desa yang belum terjangkau akses internet. Penyelesaian layanan ini akan rampung pada tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga akan membangun layanan internet 5G untuk publik dan komersial. Untuk wilayah 3T sebanyak 9.113 desa, ya, dan di wilayah komersial atau non 3T 3.435 desa, totalnya 12.548 desa, selesai tahun 2022. Ya. Oke. Setelah itu ada satelit Satria 1 yang akan ditempatkan di orbit pada tahun 2023 dan commercial operation-nya di kuartal keempat tahun 2023 yang untuk pelayanan 150.000 titik layanan publik. Kementerian Kominfo juga membangun satelit multifungsi Satria yang saat ini sudah rampung tahap pembiayaan. Satelit Satria ini akan diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2023. Setelah melakukan percepatan infrastruktur digital, Kementerian Kominfo juga menjadi leading sector untuk mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital. Di antaranya pemerintahan digital, ekonomi digital, hingga peningkatan SDM digital. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana gambaran roadmap atau peta jalan Indonesia digital, apa saja program maupun kebijakan yang disusun di dalamnya dan bagaimana implementasinya nanti? Saya akan membahasnya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang sudah bergabung bersama saya di sini. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Sylvia. Sehat, Bang Johnny? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Dan harus terus jaga protokol kesehatan. Itu dia, alhamdulillah. Hari ini kita berbicara soal peta jalan Indonesia digital, Bang Johnny. Banyak yang belum tahu seperti apa sih gambaran dari peta digital ini, peta Indonesia digital ini. Apa saja kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya, apa saja program-programnya dan peran Kominfo di situ. Baik, Sylvia. Tapi yang pertama sebelum saya jawab pertanyaannya ya, kita sekarang sama-sama tahu kan bahwa penularan COVID-19 ini lagi cukup tinggi. Betul. Karena ya keberhasilan kita dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah COVID-19 ini sangat ditentukan ya oleh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ya, ada dua kunci keberhasilan kita. Yang pertama, pastikan bahwa kita secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ini nggak boleh bosan-bosan disampaikan. Ya. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan secara teratur. Karena apa? Karena itu akan mencegah penularan. Nah, di saat yang bersamaan tentu pemerintah ya dan dengan juga kerjasama ekosistem kita, komponen-komponen masyarakat kita untuk melaksanakan vaksinasi yang masif. Ya, kita juga berharap bahwa keikutsertaan dan peran partisipasi masyarakat penting sekali agar proses vaksinasi kita ini bisa berlangsung dengan cepat, ya, yang seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu bisa 1 juta yang kita lakukan per harinya. Dan ini pekerjaan besar dan pelibatan masyarakat penting sekali. Hari ini saya tadi bersama dengan rekan-rekan dari Dewan Pers dan Kompas ya, grup itu menyaksikan bagaimana dilakukannya vaksinasi untuk ekosistem atau rekan-rekan yang berhubungan dengan media, itu termasuk. Nah, model-model seperti itu harus kita lakukan di mana vaksinasi massal ini perlu kita lakukan bersama-sama. Kembali ke terima kasih laptopnya sudah, ini. Kembali ke terima laptopnya kasih sudah sekarang mengingatkan soal ini, Bang Johnny. Kembali ke laptop. Benar tadi yang disampaikan oleh Metro TV ya, ada 4 kebijakan transformasi digital Indonesia. Nah, ini diterjemahkan ke dalam 4 sektor strategis juga tadi disebutkan. Di antaranya yang pertama itu infrastruktur digital. Dan yang kedua pemerintahan digital. Yang ketiga ekonomi digital. Dan yang keempat adalah masyarakat digital. Selama ini yang kita dengar banyak adalah sektor infrastruktur digital. Ya.
di sektor infrastruktur digital ini memang ini adalah fondasi utamanya, sehingga Pak Presiden, Pak Joko Widodo mengambil langkah yang cepat dan yang konsisten bahwa akibat dampak COVID-19 ini kita pastikan ini deployment ICT infrastruktur ini secara merata di Indonesia. Di semua levelnya, mulai dari level tulang punggungnya, ya, backbone, yaitu pembangunan fiber optik di darat dan di laut yang masif dilakukan. Yang kedua, membangun middle mile-nya, satelit. Saat ini kita menggunakan 9 satelit untuk keperluan kapasitas telekomunikasi kita, dan untuk Kominfo sendiri memakai 5 satelit untuk mendukung layanan akses internet untuk masyarakat. Lalu membangun microwave link di wilayah-wilayah yang sangat sulit, ya, itu di middle mile untuk menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lain. Dan di last mile itu membangun BTS. Nah, BTS ini yang sudah dibangun di Indonesia banyak, Sylvia. Sudah lebih dari 480.000 BTS atau base transceiver stations oleh pemerintah, Kominfo, dan oleh operator seluler. Yang belum itu tadi disampaikan ada 12.548. Yang kita harapkan itu untuk diselesaikan di 12.548 desa. Ada 9.113-nya di wilayah 3T yang akan menjadi tugas Kominfo, dan 3.435-nya di wilayah non 3T atau komersial yang menjadi tugasnya operator seluler. Yang di wilayah 3T, pemerintah Pak Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani, ya, telah menyiapkan anggaran. Saya terima kasih kepada DPR yang juga secara konsisten memberikan dukungan pembiayaan agar kita bisa membangun infrastruktur selesai di akhir tahun 2022. Ini butuh biaya yang banyak. Di saat yang bersamaan, operator seluler juga telah memberikan komitmennya untuk membangunnya secara simultan, sehingga tahun 2022 nanti kita tentu berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh BTS. Di saat yang bersamaan, kita juga butuh tambahan kapasitas satelit, ya, yaitu sudah kita tanda tangani dan sedang dalam proses produksi, ya, pembangunan satu satelit besar atau high throughput satellite yang diharapkan nanti bisa diletakkan di orbit pada kuartal keempat tahun 2023. Itu kapasitasnya 150 gigabit per second, ya, yang akan kita gunakan untuk 150.000 titik layanan publik. Ya, di antaranya itu ada 93.000 lebih sekolah, ya, 47.000 lebih layanan pemerintahan desa dan seterusnya itu. Ya, melengkapi menjadi 501.000 pusat layanan publik waktu itu. Jadi memang pekerjaan besar di infrastruktur. Di samping itu juga ada beberapa titik fiber optik yang harus kita sambung, ya, yaitu disebut dengan connecting the dot, ya, menghubungkan titik-titik yang belum tersambung. Itu juga kita harapkan itu bisa kita selesaikan di tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian nanti di akhir pemerintahan ini infrastruktur TIK yang menjadi fondasi transformasi digital bisa selesai. Tetapi tidak itu saja, kita juga harus melaksanakan pemerintahan digital, electronic government-nya. Kominfo menyiapkan pembangunan pusat-pusat data. Ya, ada 4 pusat data yang direncanakan dibangun. Pusat data besar, ya, itu yang akan menggunakan cloud teknologi untuk server dan pelayanan pemerintahan digital. Itu akan dibangun di ibu kota negara yang sedang berproses sekarang di Jakarta, di Jabodetabek. Yang kedua sedang kami periksa untuk dibangun di wilayah Batam. Yang ketiga nanti akan kita bangun di ibu kota negara baru atau di Balikpapan untuk wilayah Indonesia Tengah. Dan di Indonesia Timur, ya, di wilayah selatan barangkali di Labuan Bajo, kita rencanakan membangun pusat data juga untuk pelayanan pemerintahan di wilayah Indonesia Timur. Jadi ada 4 titik pusat data yang nanti akan
digunakan dalam rangka satu data Indonesia dan pelayanan pemerintahan. Baik. Tidak itu saja, biar selesai ini, masih dua lagi soalnya. Boleh, ya, digital. Betul, masih ada ekonomi dan juga Dan untuk masyarakatnya. Boleh kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joni, kita ingin tahu apa sebetulnya manfaat dari kita memiliki peta jalan Indonesia digital ini untuk pembangunan ekonomi kita dan juga bagaimana menyiapkan masyarakat digital kita untuk bisa berpartisipasi dalam roadmap ini. Kami akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, ada 4 sektor dalam peta jalan Indonesia digital, yaitu sektor infrastruktur, sektor pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Tadi Menteri Komunikasi dan Informatika Bang Joni G. Plate sudah menjelaskan di 2 sektor infrastruktur dan pemerintahan digital. Bagaimana dengan ekonomi digital dan masyarakat digitalnya? Apa yang sedang dibangun ini, Bang? Ya, jadi Sylvia, pada saat kita membangun infrastruktur digital secara besar-besaran, kita menyiapkan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital, sektor swasta menyiapkan pusat data untuk layanan data bagi sektor privat, maka kita perlu memastikan setelah infrastrukturnya ini siap, hilir daripada infrastruktur TIK itu yaitu ekonomi digital itu sendiri salah satunya. Makanya kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk manfaatan ekonomi digital. Nah, di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita itu UMKM dan ultramikro, itu penyumbang 60% dari GDP nasional. Nah, salah satu yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana 64 juta UMKM kita ini go digital, ya, on board, digitally on board. Nah, untuk itu saat ini ya menjadi program pemerintah, setidaknya di akhir tahun 2024 setengah dari UMKM kita sudah menjadi UMKM digital, sekitar 30 juta. Dan ini melalui program Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, itu didorong betul supaya masuk ke digital ekonomi. Di samping itu juga ya kita tentu berharap bahwa selain dari UMKM ada sektor-sektor yang lain yang harus masuk untuk mendukung itu, seperti misalnya industri dan pariwisata, ya, sektor perdagangan digital, e-commerce kita harus dorong besar-besaran. Kita ingin menghasilkan unicorn yang banyak, ingin menghasilkan startup digital yang besar. Lalu jasa keuangan digital, ya, digitalisasi perindustrian kita, dan media dan hiburan, ya saat ini kan sudah ada itu digital broadcasting yang harus kita dorong betul. Pertanian dan perikanan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, real estate dan perkotaan digital, serta digitalisasi lembaga pemerintahan itu sendiri. Nah, itu berarti ada banyak sektor-sektor yang harus terlibat ya untuk pemanfaatan digital ekonomi. Nah, ini menjadi perhatian besar kita. Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan berulang kali kepada kita bahwa digital space kita di sisi digital ekonomi harus ya dimanfaatkan terutama dan utama untuk digital ekonomi nasional kita. Digital ekonomi nasional kita saat ini sekitar 44 miliar dolar. Dan diproyeksikan di akhir tahun 2024 lebih dari 124 miliar dolar, setara dengan 60% dari digital ekonomi ASEAN. Kita harus bekerja betul-betul untuk memastikan digital ekonomi kita ini menjadi tuan rumah ya di digital ekonomi kita sendiri. Potensinya besar. Potensinya sangat besar, dan ini kerjanya lintas kementerian dan lembaga. Kita butuh masyarakat digital untuk bisa mewujudkan ekonomi untuk digital. itu kita juga harus membangun, kalau kita bangun infrastruktur digital, membangun pemerintahan digital, membangun ekonomi digital, harus didukung juga dengan masyarakat digital. Karenanya kita harus menyiapkan masyarakat digital. Di sinilah membangun mulai dari yang paling dasar, yaitu talenta digital itu sendiri. Kominfo memberikan dukungan yang besar bersama ekosistemnya, ya, termasuk dengan global companies, teknologi company, e-commerce kita, platform-platform digital, untuk mengisi pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar. Ya, itu yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital. Tahun 2021 ini
dalam programnya sekitar 12,5 juta masyarakat yang akan masuk dalam program literasi digital. Setiap tahunnya sebesar itu. Kita harap bahwa di akhir tahun 2024 nanti 50 juta dari penduduk kita sudah terliterasi digital di tingkat basic. Ya. Dan selanjutnya bisa dilakukan setiap tahunnya sehingga seluruh penduduk kita nanti terliterasi. Yang kedua, kita membutuhkan tenaga tingkat menengah. Tenaga tingkat menengah ini intermediate skills ini melalui program Digital Talent Scholarship di Kominfo. Ya, bekerja sama dengan ekosistemnya. Kita diproyeksikan dalam 15 tahun itu membutuhkan setidaknya 9 juta tenaga kelas menengah atau setara dengan 600.000 per tahunnya. Pekerjaan besar. Pemerintah hanya menyiapkan 100.000. Nah, kita harapkan dukungan dari ekosistem ya sisanya. Dan setiap tahun harus dilakukan. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai master mentor digital. Yang melalui program Digital Leadership Academy itu sekitar 300 seat ya 300 orang dari tokoh-tokoh pemerintahan dalam rangka pengambilan keputusan dan founder-founder startup kita. Itu oleh Kominfo. Ya, di samping itu tentu harus bekerja sama dengan ekosistem di Kementerian Pendidikan, di perusahaan-perusahaan teknologi, ya di kementerian-kementerian teknis lainnya untuk membangun basis dari keahlian-keahlian digital kita. Dari yang pemula, menengah sampai yang advance. Kita juga sedang menyiapkan ini. Metamorfosa lembaga pendidikan di Kominfo. Kominfo itu mempunyai sekolah tinggi multimedia yang kita harapkan nanti metamorfosa menjadi Institut Digital Nasional dengan prodi-prodi baru. Kita sudah mendengarkan gambaran di 4 sektor peta jalan Indonesia digital. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan Kominfo untuk bisa mewujudkan peta jalan Indonesia digital dan target yang ingin dicapai itu apa saja? Nah, di peta jalan ini tentu kita harus terjemahkan ke dalam langkah-langkah teknis. Langkah-langkah teknis itu di dalam 100 program inisiatif. Satu inisiatif utama program itu dalam 4 tahun ini ada 100. Dan ini dilakukan baik oleh Kominfo maupun kementerian dan lembaga yang terkait. Nah, itu sudah berjalan dari Kominfo sendiri, semuanya sudah berjalan. Ini detail banyak sekali, Sylvia ya. Sayang sekali waktu kita singkat, Bang Joni. Tentu kalau mau disebut semuanya panjang waktunya. Tetapi dari semuanya itu, 100 inisiatif utama itu harus ada target. Nah, targetnya itu diantaranya ya harus mampu menghasilkan tambahan 1% atas GDP growth kita. Ya, pertumbuhan 1% di atas pertumbuhan standar ya. Kalau ada pertumbuhan standarnya, pertumbuhan dasar ini tambah 1%. Lalu harus mampu menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Kita tentu dengan membangun infrastruktur digital ya, TIK yang baru akan mendorong sekitar 2,5 juta lapangan pekerjaan baru ya. Kita akan juga berharap ya dengan digitalisasi ini mendorong terbentuknya 5.000 ya startup digital baru ya. Itu diantaranya, dan syaratnya membangun talenta digital ya, serta peningkatan Indonesia di tahun 2024 di berbagai bidang. Satu hal yang menjadi penting juga pada saat kita membangun infrastruktur digital, membangun ekonomi digital, membangun masyarakat digital, kita memastikan bahwa pengguna pemanfaat internet kita juga harus bertumbuh ya. Di akhir tahun 2023 setidaknya di atas 82% masyarakat itu sudah mempunyai akses terhadap internet. Saat ini saja sudah besar, Sylvia. Saat ini sudah 202 juta masyarakat dari 270. Jadi pekerjaan kita besar, tetapi pemanfaatannya harus utama dan terutama bagi kepentingan nasional dan oleh masyarakat nasional kita. Oke, baik, demikianlah tadi ya penjabaran peta jalan Indonesia digital, bagaimana sektor, kemudian strategi, inisiatif-inisiatif utama dan juga target-target yang ingin dicapai. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar selama periode sampai 2024 nanti ya, Bang Joni, agar manfaatnya bisa kita nikmati bersama. Kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan sampai digital ekonomi nasional kita ini diisi oleh produk-produk bangsa lain. Oke, terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate telah bergabung bersama kami di Prantok hari ini. Pemirsa, demikianlah Prantok, saya Zofia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,